Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Boleh tos kanan kirinya ya, tos kanan kirinya. Salam sapa. Karena kita bersyukur di bulan kita yang pertama hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Sekarang tetap dalam kondisi kita masih berdiri. Sebentar kita satu dalam doa. Kita mulai ibadah hari ini. Bapa yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Kau Tuhan dan kehidupan kami yang gak pernah habis. Cintamu gak selalu hilang dalam kehidupan kami, selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan itu semua karena kasih anugerah-Mu kami bisa di tempat ini hadir bersama-sama beribadah tempat ini Tuhan. Biarlah hari ini Bapa di bulan yang di awal bulan ini Tuhan, kami bisa menerima sukacita yang baru, kehidupan yang baru dan api yang baru Tuhan. Kami menjalani kehidupan kami dari hari ini bahkan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Siap bersorak-sorai, amin. Yang percaya kasihnya tidak pernah berkesudahan, boleh lambaikan tangannya. Kita angkat tangan kita. Kita sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Sang Raja nyanyi baginya, Sang Raja selamanya, selamanya. Kasih Allah, kasih Allah, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya, sama-sama menari. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Amin. Berikan teman-teman. Masih siap bersorak-sorai, nyanyi bagi dia, amin. Amin. Nyanyikan kebesarannya, Dia berkuasa.
Langkah kakiku menari, menarilah dan berkelukan. Suka citawa, kau beri bahagia satu. Sekarang nyanyikan kebenarannya, yang benar berkuasa. Sorak-sorai karena kasihnya, nyatakan melawan bintang-bintang. Caranya dia kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Sorak-sorai karena kasihnya, nyatakan melawan bintang. Jadi bagi dia dari awal gerakan angkat suara, angkatlah suara, puji, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, kau berdiri, kau dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari, menarilah dan berkelukan. Katakan dirinya bersuka citawa, kau berdiri, kau dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebenarannya, dan berkuasa. Sorak-sorai karena kasihnya, nyatakan melawan kegelapan. Karena dia kebesarannya, benar dan berkuasa. Sorak-sorai karena kasihnya, nyatakan melawan kita. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara kembali ke tempat duduk. Kami bersyukur Bapa karena Engkau Tuhan, Allah sumber kehidupan kami Bapa. Kami bisa kuat, kami bisa berdiri sampai hari ini. Bahkan kami masih bisa mengalami sukacita yang baru dari-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan Engkau Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagahnya kami, tapi itu semua kembali Bapa, itu karena kasih-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami Bapa. Maka itu kami datang Tuhan dengan membawa hati kami Bapa. Kami mau bawa hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau katakan dengan mulut kami Bapa, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran kami Tuhan, dalam kehidupan kami Bapa, hanya Engkau lah Raja, hanya Engkau lah Tuhan dan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Boleh sebelum kita satu pujian ini, kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama kita mengucap syukur atas setiap kebaikan yang gak pernah habis. Kita boleh say thank you, kita boleh say haleluya Tuhan, kami bersyukur. Mari kita sama-sama tidak jaim, kita keluarkan suara kita. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Raja atas kasih-Mu, cinta-Mu yang dahsyat gak pernah habis. Terima kasih Tuhan, haleluya, sungguh tak terbatas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
bumi, yang ku ingin sama-sama kita katakan. Sekalipun adikku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
Tuhan yang bertakhta di atas segala sesuatu. Di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, di sorga yang kudus Engkau bertakhta. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kembali kami boleh beribadah. Kami rindu akan Tuhan, sebab dalam hidup kami senantiasa membutuhkan Tuhan, membutuhkan akan firman Tuhan yang menyegarkan dan menguatkan hati kami di tengah kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pada saat Tuhan ada bersama-sama dengan kami, kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Tuhan beserta atas hidup kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau bicara melalui firman Tuhan bagi hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kemarin saya tambahkan, bukan cuma luar biasa, tapi tambahannya adalah semua bisa dilewati dan semua bisa diatasi. Amin. Kita percaya Tuhan luar biasa karena Tuhan beserta dengan kita. Maka apapun masalah pergumulan hidupmu, kita mampu mengatasi dan melewatinya. Ya, ini adalah bulan Mei. Ya, bulan tentunya bulan penuh kepastian di dalam Tuhan. Ya, bukan maybe yes, maybe no. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi ini adalah bulan di mana Tuhan akan terus menerus melawat kita, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oke, tema hari ini adalah judulnya merawat kesehatan jiwa. Ya, ini tema yang diberikan bukan berarti ada masalah di jiwa dia, tapi saya percaya firman Tuhan untuk kita hari ini adalah untuk kita terus menjaga, merawat jiwa kita untuk senantiasa sehat. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Karena hanya satu ayat, kita akan membaca bersama-sama. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Oke, kalau sudah dapat, kita akan membaca bersama-sama. Ya, bisa dibaca juga di layar. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, kita baca sekali lagi supaya firman Tuhan hari ini bisa sungguh-sungguh menyerap dalam hati kita. 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau kita lihat ayat yang kita baca ini adalah doa daripada Rasul Yohanes kepada orang-orang yang membaca tulisannya. Ya, doanya adalah doa yang holistik. Holistik ini artinya begini. Yohanes berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Amin. Dalam segala sesuatu. Nah, artinya doa daripada Yohanes ini mengatakan bahwa dia berdoa supaya kita sehat, bukan saja sehat secara rohani, tapi juga sehat secara fisik dan juga sehat secara jiwa. Bahkan Yohanes dikatakan bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu sehat-sehat. Jadi indikatornya adalah jiwa. Jiwa kita sehat, maka sebenarnya tubuh kita mengikuti menjadi sehat. Amin. Dan kalau jiwa kita, jadi sebenarnya ini menentukan. Kalau jiwa kita tidak sehat, maka tubuh akan membuat juga reaksi yang negatif. Tapi kalau jiwa kita sehat, tubuh kita akan bereaksi secara positif. Dan ini dibuktikan dengan beberapa penelitian, survei, dan juga kedokteran mengatakan bahwa sebagian besar penyakit yang ada dalam kehidupan manusia atau tubuh manusia, penyebabnya adalah masalahnya di dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati. Jadi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan jiwa. Kalau ada istilah zaman dahulu, masih kecil saya ingat banget. Ada istilah katakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi seakan-akan tubuhnya yang ditekankan untuk sehat. Tapi Alkitab mengatakan bahwa di dalam jiwa yang sehat, sebenarnya disitulah letak di mana tubuh kita akan menjadi sehat. Jadi di sini kita lihat bahwa dewasa ini, slide-nya, kesehatan mental menjadi masalah yang harus diselesaikan selain kesehatan secara fisik. Tadi kan kita sudah baca ayat di sini. Jadi murid-murid Yesus menekankan betapa pentingnya kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan itu dimulai dari kesehatan secara mental, secara jiwa. Jadi jangan cuma mengincar kesehatan secara fisik, ya, dan juga kesehatan ekonomi, misalnya finansial. Zaman sekarang kan harus sehat juga finansial, benar. Tapi itu harus dimulai dari pikiran, jiwa, mindset. Mindset yang sehat, mindset yang baik, itu akan merubah hidup kita jauh lebih banyak daripada usaha kerja keras kita secara fisik. Ya, karena di dalam pikiran itu akan menentukan banyak hal dalam hidup kita untuk menjadi baik-baik dan sehat-sehat. Ya, saya berharap jemaat juga di sini semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Doa Yohanes juga saya doakan berlaku bagi seluruh jemaat supaya kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Ya, dan itu dimulai dari jiwa. Nah, banyak juga yang mengalami gangguan kejiwaan. Tidak menutup, kalau kita lihat ya, begitu banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan, baik itu disadari ataupun tidak disadari. Sehingga kita sebagai orang percaya atau gereja harus siap menolong mereka yang mengalami masalah kejiwaan, gangguan kejiwaan.
Karena di akhir zaman ini dengan begitu banyaknya tekanan hidup, di mana kita serba sibuk dengan segala kegiatan-kegiatan, seringkali kita mengabaikan kesehatan jiwa kita. Kalau misalnya kita sakit, seringkali kan kita tahu, wah ini kita tubuhnya lagi sakit, lagi lemah. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya mungkin kita terlalu kerja keras, sehingga tubuh kita juga ada batasannya, ada kemampuannya. Kalau seandainya kita kerja betul-betul keras dari pagi sampai pagi lagi, itu kan tubuh bisa juga berteriak sebenarnya. Tubuh itu juga butuh istirahat. Dan kalau kita sakit, sebenarnya kita tahu bahwa tubuh kita butuh istirahat karena sudah bekerja begitu keras. Sebenarnya jiwa pun sama. Kalau kita terus membuat jiwa kita bekerja keras, lama-lama jiwa juga berteriak. Jiwa juga tidak kuat, tidak sanggup. Akhirnya depresi, stres, dan banyak hal, bahkan sampai tindakan-tindakan bunuh diri. Karena kenapa? Jiwanya yang tidak sehat. Jadi kita jangan mengabaikan, jangan menganggap remeh masalah kesehatan jiwa ini. Ya, karena Alkitab bahkan Yesus sendiri sangat mementingkan tentang kesehatan jiwa kita. Ya, karena kalau kita tidak jaga itu, maka tubuh kita juga akan sakit dan ada banyak kerugian yang kita alami karena kita tidak menjaga hal yang demikian. Karena seringkali jiwa kita terluka, jiwa kita sebenarnya bisa capek, bisa lelah, dan juga mungkin jiwa kita juga penuh dengan beban-beban yang berat. Kita harus tahu pada waktu kita tahu ini kenapa nih, kok saya jenuh. Mungkin kejenuhan bukan di masalah di fisik, tapi di jiwa kita. Kita harus sehat. Tuhan menginginkan kita sehat dalam jiwa. Oke. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya kita dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah kejiwaan? Tadi dikatakan mereka kadang-kadang tidak menyadari. Disadari atau tidak menyadari, mereka sebenarnya sedang mengalami masalah jiwa yang tidak sehat. Saya tidak sebut gangguan jiwa itu udah seperti orang gila gitu ya, bukan. Tapi ini kan ada level-levelnya, ada step-stepnya. Tuhan mau dari level pertama pun kita sehat. Jangan udah gangguannya udah parah baru kita datang kepada Tuhan. Sebelum lebih parah kita harus berdoa, kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya akan baca ayatnya ini ya. Gak apa-apa, karena biar bisa lebih cepat. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 berkata begini. Tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini kita lihat bahwa Yesus berkata, apa yang dilakukan oleh Maria adalah dia memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Duduk diam di kaki Yesus. Tapi kita lihat nih, dalam pengertian tentang mendengar dengan baik atau menjadi pendengar yang baik. Coba kita lihat slide-nya. Dalam nats yang kita baca tadi ini ada dua pendengar yang baik, ya. Yang pertama adalah Maria. Maria apa? Mendengarkan Yesus berbicara. Dia duduk diam di kaki Yesus mendengarkan apa yang Yesus ajarkan kepadanya.
Tetapi yang kedua, siapa yang menjadi pendengar yang terbaik, yang baik? Ada ayat yang kita baca tadi, Yesus. Yesus mendengar keluh kesah daripada Marta. Ya, kita lihat bahwa Yesus mendengar dan Marta berkata begini, Tuhan, ini saya sedang sibuk di bahasa sehari-hari. Tapi kenapa si Maria malah diam-diam aja nggak mengerjakan sesuatu? Saya ini udah sibuk nih untuk menyiapkan makan siang buat kita makan bersama-sama. Suruh aja Maria bantuin saya. Ngapain dia duduk diam di situ? Tapi Yesus kan menegur Marta bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Tapi di sini kita lihat Yesus adalah pribadi juga yang mendengarkan keluh kesah daripada Marta. Kalau dia nggak dengarkan, dia langsung bilang, "Udah, Marta, saya nggak mau dengerin. Saya lagi ngomong nih, lagi bicara sama Maria. Ngapain kamu unek-unek, kamu marah-marah sama saya?" Ya, Yesus bisa berkata demikian. Tapi Yesus juga belajar mendengarkan keluh kesah daripada Marta. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa ini menurut psikologi. Menurut psikologi, orang yang didengarkan ya keluh kesahnya itu akan membantu dirinya untuk tidak lagi merasa cemas. Ya, dan dia akan kecemasannya itu akan menurun secara drastis. Jadi kalau orang cemas, dia butuh melampiaskan ya kecemasannya itu dan butuh orang yang mendengarkan. Ini menurut psikolog ya. Dan juga bagi mereka yang mendengar, bahkan bagi mereka yang didengar, itu akan memperkuat hubungan relasi antara yang mendengar dengan yang didengar. Jadi semakin tahu permasalahan orang itu, semakin paham kebutuhannya, jadi hubungannya akan semakin baik. Jadi relasi hubungannya semakin kuat. Nah, ini ada keuntungannya untuk belajar menjadi pendengar. Ya. Dan kemudian apa yang bisa dirasakan oleh mereka yang didengarkan? Mereka merasa aman. Betul ya? Jadi waktu didengarkan, maka orang yang didengarkan perkataannya, ceritanya, keluh kesahnya, dia akan merasa lebih aman, lebih tenang. Padahal tadinya bergejolak, dia harus menumpahkannya kepada orang. Maka akhirnya setelah dia tumpahkan, dia ceritakan sebuah keluh kesahnya, dia lebih lega, hatinya lebih rasa aman. Itu menurut psikologi. Jadi semua manusia atau jiwa manusia itu butuh didengar. Kenapa sebenarnya mereka butuh didengar? Jadi sebenarnya itu mereka merasa kalau mereka didengar itu mereka mengalami penerimaan. Mereka merasa diterima dan mereka merasa dihargai. Ini menurut psikolog. Jadi kita seperti Alkitab katakan, dasarnya firman Tuhan, kita belajar mendengar. Amin. Karena ada begitu banyak orang yang pengen kita dengar keluh kesahnya dan jadikan diri kita sebagai telinga yang mendengarkan permasalahan mereka. Ya, walaupun itu sampah mungkin ya, sampah yang kita dengerin gitu ya. Ya udah, setelah itu buang. Makanya tujuannya ada psikiater, psikolog. Mereka kan jadi sebagai penerima ya, unek-unek masalah cerita. Dan coba lihat psikolog dan psikiater waktu mendengarkan keluh kesah dari pasiennya. Apa yang dia lakukan? Dia mendengar. Orang psikolog, psikiater ya nggak banyak bicara. Karena kenapa? Kadang-kadang orang yang sedang mengalami masalah itu butuh didengar, bukan dinasehati dulu. Betul ya? Mereka butuh didengar dulu, nasihat belakangan. Nah, kadang-kadang saya perhatikan ya, banyak kita sebagai hamba-hamba Tuhan, waktu ada orang sedang mengalami masalah, sedang cerita ke kita, kita ini sibuk mencari ayat firman Tuhan,
atau sibuk, kira-kira saya harus ngomong apa nih? Padahal dia belum cerita panjang nih, baru setengah. Tapi kita pengen cut, kita pengen potong. Kalau perlu kita bilang, makanya jangan begitu dong, pikirannya harus benar. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dia belum cerita semua, udah kita nasihatin, lama-lama ya udah saya nggak butuh kamu deh, saya cari orang lain yang butuh mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ya kan, seringkali kita melakukan hal demikian. Padahal Yesus saja belajar, dia juga mendengar. Ya. Jadi kalau kita adalah orang yang sering pengen mau bicara daripada belajar mendengar, mari kita hari ini belajar untuk mendengar. Jangan pengen buru-buru bicara dulu. Waktu orang cerita, kita mau belajar menjadi pendengar yang baik. Ya. Orang yang sedang dalam tekanan jiwa itu tidak selalu butuh nasihat, tadi saya katakan ya, tapi mereka butuh didengar. Nah, pertanyaannya, kita harus jadi orang yang belajar untuk mendengar. Saya juga sebagai hamba Tuhan kan banyak tuh orang kadang-kadang datang untuk sharing, untuk bertanya, untuk bercerita gitu ya. Saya beberapa ada anak-anak Tuhan datang bahkan telepon untuk menceritakan masalah-masalahnya. Ya. Dan di situ saya belajar bahwa kalau dulu saya belajar untuk mendengar suara Tuhan, untuk bilang Tuhan saya perlu sampaikan apa. Ternyata cara itu kurang tepat. Kadang-kadang mereka yang mau menceritakan masalah itu, mereka nggak butuh nasihat kita. Sebenarnya mereka tahu firman. Mereka tahu bahwa yang dia lakukan ini salah, tapi mereka mau cerita gitu. Jadi kita kadang-kadang dengarkan aja. Dengarkan, diam. Bukan berarti kita dengar diam itu berarti kita setuju dengan kadang-kadang pendapatnya yang salah atau berbeda dengan kita. Enggak. Tapi kita tahu dia ini butuh untuk didengar. Ya, dan baru setelah tepat waktunya kita boleh menyampaikan nasihat setelah semua unek-uneknya itu keluar atau disampaikan. Ya, jadi di sini sebenarnya kita itu perlu mentor. Ya. Makanya ada orang yang sedang mengalami stres, mengalami depresi, diarahkan untuk pergi ke psikiater, betul kan? Jarang ke pendeta atau ke hamba Tuhan. Karena mereka tahu ini masalah jiwa harus diselesaikan dengan psikiater, dan psikiater punya teori, punya cara-cara untuk mengatasinya. Dan makanya beberapa sekarang ini hamba-hamba Tuhan diperlengkapi untuk juga bisa melayani secara pastoral, seperti psikiater secara rohani, karena kita punya firman Tuhan. Jadi kita bisa menyampaikan hal-hal supaya mereka juga bisa bebas lepas dari permasalahannya. Jadi kita sebenarnya butuh mentor. Mentor inilah yang kita dapat percaya. Bukan sembarangan orang yang kita ceritain masalah kita, waktu kita ceritain bukannya kita dapat solusinya, tapi berita itu jadi menyebar ya, kepada orang-orang lain yang tadinya nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Karena kenapa? Kita salah memilih mentor. Mentor yang baik sebenarnya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalau mentornya lebih banyak bicara daripada mendengar, wah ini bukan mentor. Bukan mentor dalam hal untuk membuat, karena dia nggak peduli masalahmu, dia cuma pengen tahu supaya kamu cepat bangkit. Nah itu kadang-kadang cara yang demikian kurang tepat. Mentor harus sebenarnya lebih banyak mendengar. Di situ ada coaching istilahnya ya. Jadi kita mengajar bukan hanya juga menjadi mentor untuk mengajar, tapi di situ ada juga dalam hal membapai ya. Sebagai bapak kepada anak itu juga disebut sebagai mentor ketika orang itu sedang dalam pergumulan. Jadi dalam budaya sekarang ini, di masa dimana seakan-akan pelayanan ya, kita menganggap bahwa kalau kita sibuk pelayanan, kita aktif dalam pelayanan, itu adalah sesuatu hal yang baik, yang hebat. Contohnya dalam
Alkitab yang kita baca adalah Marta. Marta kan sibuk melayani. Ya, tetapi Yesus menekankan bahwa kadang-kadang kehadiran yang pasif, seperti siapa contohnya kita baca tadi, Maria. Maria hadir, dia cuma dengerin. Ada waktunya kita aktif melayani, tapi ada waktunya kita perlu diperlengkapi. Kita belajar mendengar firman. Jangan, waduh, saya hari Senin sibuk pelayanan, Selasa sibuk pelayanan ke penjara misalnya gitu. Sibuk pelayanan ke sana sini sampai Minggu lagi. Terus kapan ibadahnya, kapan dengar firmannya? Wah, nggak ada. Semua waktu-waktuku adalah untuk melayani. Enggak. Ada waktunya. Makanya Tuhan katakan Maria telah memilih yang terbaik. Duduk diam di kaki Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, karena kenapa? Karena tindakan itu dapat mengganggu kesehatan jiwa. Semakin sibuk melayani, sebenarnya itu juga bisa membuat kita tidak lagi berapi-api di dalam Tuhan. Kita sebenarnya jiwa kita sudah menjadi lelah. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami burnout, kelelahan dalam jiwanya. Karena kenapa? Sibuk. Setiap hari kegiatan pelayanan. Padahal waktunya dengan Tuhan lebih sedikit daripada waktu pelayanan. Nah, ini bahaya. Semestinya waktu kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, baru pelayanan itu adalah bagian dari kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus punya duduk yang di kaki Tuhan yang lebih utama. Oke ya. Jadi di sini kita lihat, jangan menolak mereka yang ingin mencurahkan isi hati. Beri ruang lebih luas untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya. Sesudah itu kita bisa memberikan tanggapan, sebagaimana Yesus menyatakan penilaiannya kepada Marta. Jadi di sini listen, belajar untuk mendengar. Ya, oke. Yang kedua kita harus belajar bukan saja mendengar, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah menyediakan dukungan emosi. Di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, saya nggak perlu baca karena cukup panjang ayatnya. Ini bicara tentang perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Ya, tidak perlu ayatnya. Nanti kita baca di rumah saja ya, Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di dalam cerita ini ada dua sikap terhadap perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Ya, kisahnya kita tahu bagaimana perempuan berdosa ini meminyaki kaki Yesus. Nah, ada dua sikap. Yang pertama, orang Farisi yang menghakimi. Dia bilang, ini apa Yesus nggak tahu ya? Yang sedang meminyaki kaki Yesus ini kan siapa? Orang berdosa, bezina. Apa Yesus nggak tahu yang sedang melakukan hal ini? Jadi orang Farisi yang menghakimi. Tapi yang kedua, sikap yang kedua adalah sikap daripada Yesus. Waktu perempuan itu meminyaki kaki Yesus, Yesus membiarkan. Yesus mengizinkan perempuan itu untuk meminyaki kakinya dengan rambutnya, dengan air matanya. Itu menunjukkan bahwa Yesus menerima perempuan itu. Yesus mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita lihat begini, ini gak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Oh, cuma perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Bagi kita yang cuma melihat sepintas, mungkin seperti orang Farisi menganggap ini orang apa sih? Ngejilat misalnya kepada Yesus. Supaya apa Yesus juga gak tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan pendosa. Seperti itu. Tetapi di sini kita lihat bahwa sebenarnya perempuan itu datang dengan perasaan luka hati yang dalam. Kalau dia tidak mengalami luka yang dalam, dia nggak sampai melakukan tindakan yang demikian. Dia menyadari dirinya adalah seorang pendosa, pezina. Dan dia tahu segala perbuatan-perbuatannya itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga dia datang meminyaki kaki Yesus. Karena dia sadar
dia ini adalah orang yang berdosa. Dia memiliki rasa bersalah yang besar. Dia mengalami penolakan sosial. Orang waktu melihat dia mencibir. Wah, ngapain? Jangan deket-deket. Nanti ketularan. Orangnya ini adalah orang jahat, pendosa, pezina. Ditolak. Jadi pada waktu itu dia merasakan bahwa dia mengalami penolakan sosial. Nah, Yesus tidak datang untuk menghukum atau menghakimi perempuan. Ini luar biasanya ya. Yesus melihat perempuan itu dan dia tidak menghakimi. Tetapi apa yang dilakukan? Yesus menerima dia. Yesus menguatkan perempuan itu dan Yesus mengampuni dosa-dosa. Dia tahu perempuan ini datang untuk meminta ampun akan dosa-dosanya. Jadi Yesus mengizinkan ada ekspresi emosional sebagai bentuk penyembahan atau bentuk penyembuhan jiwanya. Dia butuh, jiwanya ini sedang bergejolak. Dia butuh penyembuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tahu dia ini butuh sembuh. Maka dia menerima. Dia mengasihi. Dia mengampuni. Jadi di sini kita sebagai orang Kristen juga harus punya sikap seperti Yesus. Waktu ada orang berdosa, dia datang kepada kita, dia mau menceritakan masalahnya, pergumulannya, dia tahu dia berdosa. Kita jangan menjadi orang yang menghakimi. Banyak orang begitu mudah menghakimi orang-orang berdosa. Tapi kita mau belajar memiliki sikap Yesus, yaitu mengampuni. Karena orang butuh ya ekspresi emosi itu seperti menangis, menyampaikan rasa salah ya adalah bagian dari proses penyembuhan jiwa. Kadang-kadang orang kalau nangis jangan buru-buru dibilang udah berhenti nangisnya. Nggak apa-apa. Biarkan dia menangis. Amin. Karena Tuhan sengaja memberikan kita tetesan air mata itu supaya kita bisa menangis untuk apa? Melepaskan masalah-masalah emosi. Bahkan kalau orang sedang mengalami tekanan hidup yang berat, dia nggak bisa nangis, jangan-jangan jiwanya sedang terganggu ya. Orang yang nggak bisa mengekspresikan emosinya berarti ada masalah di jiwa. Sebagai manusia normal ketika sedang mengalami masalah yang berat pasti akan menangis. Saya pun juga. Saya sebagai hamba Tuhan waktu mengalami masalah yang berat, ya Bapak Ibu jemaat nggak pernah tahu kan? Bagian saya apa? Wah, nggak bilang wah puji Tuhan, haleluya, bersukacitalah hai jiwaku. Nggak cuma begitu. Saya tahu ada saat-saatnya saya bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi ada waktunya Tuhan izinkan ekspresi emosional kita. Nangis. Walaupun nangis saya nggak harus di depan banyak orang atau istri sekalipun, enggak. Saya nangis. Saya mengekspresikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu. Kadang aku nggak mengerti, kadang aku nggak paham. Tapi yang saya belajar begini, iblis akan terus-menerus membuat engkau memiliki rasa bersalah. Ingat itu. Iblis akan terus mengintimidasi kita. Akan terus menyalahkan kita. Karena pekerjaannya adalah mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Dia akan mendakwa, dia akan mengintimidasi sehingga kita memiliki rasa bersalah yang kadang-kadang berlebihan. Nah, waktu itu sudah kena, hati-hati. Karena respon kita bisa negatif. Ya. Kita akan menjadi orang yang marah, kecewa. Kalau responnya negatif, reaksinya negatif, kita kecewa, kita marah. Bukan hanya kepada orang yang sudah nyakitin kita, tapi kadang-kadang marah sama Tuhan. Nah, ini bahaya.
Apalagi nih misalnya kita udah doa bertahun-tahun, kita berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan seakan-akan diam. Tuhan seakan-akan tidak berbicara sepatah kata pun. Tidak bertindak untuk melakukan hal yang sedikit lebih baik yang membuat kita kuat dan terhibur. Kadang-kadang begitu. Tuhan diam bertahun-tahun. Nah, disitulah intimidasi iblis datang. Dia akan berkata begini, lihat, mana Tuhan? Tuh lihat, Tuhan gak nolong lagi. Jangan-jangan kamu penuh dosa, kamu tuh bersalah. Sudah, kamu tuh gak layak. Banyak cara mengintimidasi. Dari yang paling lembut sampai yang paling keras. Dan tindakannya lebih ekstrim yang iblis ingin untuk kita lakukan. Nah ini hati-hati. Intimidasi kita izinkan, maka tanpa sadar kita sudah dikendalikan oleh cara berpikir iblis. Mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu udah gak mengasihi kita. Padahal saya percaya kadang-kadang waktu Tuhan seakan-akan diam, itulah masa-masa ujian kita. Amin. Percaya Tuhan tetap mengasihi. Percaya Tuhan tetap pegang kendali, tetap pegang kontrol dalam situasi-situasi yang paling sulit sekalipun dalam hidup. Dia tetap pegang kendali. Matanya senantiasa tertuju kepada setiap kita. Dia tidak bertindak bukan berarti dia tidak hadir. Amin. Bukan berarti dia tidak ada bersama dengan kita. Dia ada. Seperti Daud berkata gitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa harus berjalan di dalam lembah kekelaman? Berarti ada waktu-waktunya kita harus berjalan dalam lembah yang kelam. Firman Tuhan berkata, aku tidak takut karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di sini kita lihat ya bahwa kita jangan memiliki rasa bersalah atau mengatakan bahwa Yesus sudah gak nolong lagi, Yesus sudah tidak mengasihi kita lagi. Jangan. Waktu itu berarti kita sudah dikendalikan oleh cara berpikir iblis. Tapi waktu kita mengucap syukur, waktu kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, ini hanya sebuah proses, ya proses iman, ujian iman. Pasti saya kalau tetap percaya, tetap bersyukur, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ya, oke. Jadi di sini kita lihat bahwa yang kedua ini, bahwa di mata Yesus apapun yang terjadi dia ada bersama dengan kita. Oke, slide-nya. Di mata mereka yang tidak mengerti, persoalan kita bisa jadi bahan cemooh dan sasaran penghakiman manusia. Disinilah perlunya memilih orang yang tepat. Perlu, saya sebutkan tadi, mentor. Di mata Yesus, persoalan kita akan mendapatkan perhatian dan empati dari Tuhan. Lalu dia akan menyediakan pemecahan dari setiap permasalahan. Ada solusi daripada Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut, sekalipun dalam lembah kelam ada solusi, ada penyertaan, ada penyediaan Tuhan yang berlimpah. Ya, jadi di sini kasih Kristus dapat menyembuhkan trauma-trauma masa lalu. Amin. Masalah di dalam jiwa. Kasih Yesus dapat menyembuhkan luka-luka dalam batin. Yesus bukan hanya mengampuni dosa wanita itu, tetapi dia juga menerima wanita itu. Dia membuat jiwa dari perempuan itu merasa aman, merasa tenang. Hanya firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau masih merasa beban berat, serahkan sama. Kalau udah serahkan kepada Tuhan, jangan lagi dipikirin. Udah diserahin kan bebannya, jangan lagi mikirin bebannya. Karena Tuhan punya solusi. Dia pasti sudah memberikan pemecahan masalah kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir.
Yang ketiga adalah memberi dukungan komunitas. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ini kisah tentang seorang lumpuh, ya. Kemudian orang lumpuh ini ditolong oleh 4 orang temannya, ya. Temannya ini 4 orang. Dia bawa orang lumpuh ini di atas tilam. Terus setelah dia lihat bahwa Yesus ada di sebuah rumah dan penuh sesak orang, 4 orang ini berpikir bagaimana caranya supaya orang lumpuh itu mendapat perhatian Yesus. Yang mereka lakukan adalah apa? Mereka naik ke atap rumah. Naik ke atap rumah, kemudian dia bolongin atap rumahnya, dia turunin orang lumpuh itu di depan Yesus yang sedang berbicara kepada banyak orang di rumah itu. Jadi Yesus, orang lumpuh ini mendapat perhatian daripada Yesus. Akibat apa? Akibat perbuatan dari 4 orang temannya. Ya, di sini luar biasa. Diturunkan dari atap. Jadi orang lumpuh ini bukan saja mengalami penderitaan secara fisik. Kita lihat kan dia fisiknya lumpuh, ya. Tetapi sudah pasti ia tertekan secara emosional karena kelemahan itu. Orang sakit itu sebenarnya bukan cuma masalah di sakitnya, ya memang sakitnya itu sebuah masalah. Tapi kalau sudah lama sakit, pasti yang kena juga adalah di jiwanya, tertekan secara emosional. Oke, terus slide-nya. Nah, 4 orang yang menggotongnya dalam nats ini memberi gambaran kepada kita tentang pentingnya dukungan komunitas. Jadi di sini begini, kesembuhan orang lumpuh itu terjadi karena iman daripada orang lumpuh itu pastinya, ya. Amin. Itu pasti ada. Tetapi yang kedua, kesembuhan daripada orang lumpuh itu juga oleh karena iman daripada siapa? Teman-temannya. 4 orang temannya ini yang mensupport dia, yang mendukung dia. Bagaimana caranya supaya dia dapat kesembuhan? Iman daripada teman-teman. Contohnya begini, ada banyak misalnya orang yang sakit, temannya rindu supaya temannya yang sakit ini bisa sembuh. Berbagai macam cara, misalnya ada KKR kesembuhan, dia tahu hamba Tuhan yang melayani ini punya karunia kesembuhan, banyak terjadi kesembuhan dalam pelayanannya, dia bawa temannya itu, pastinya dia doain, Tuhan sembuhkan teman saya ini, Tuhan tolong Tuhan. Apakah itu keluarga kita, saudara kita, teman kita doakan, dan akhirnya mengalami kesembuhan. Tentunya pasti ada iman dari yang sakit itu, walaupun kecil. Tapi iman dari teman-temannya, orang yang mendukung dia, itu membuat orang yang sakit itu menjadi sembuh. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan menghargai iman bersama, iman yang kolektif. Ya, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung yang besar. Apalagi iman yang bersama-sama untuk melakukan perkara yang lebih besar. Wah, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Kayak cerita daripada, pernah dengar cerita Gunung Mokatam yang di Mesir, ya, ada sebuah gereja. Kalau kita pergi ke Israel, pasti akan dibawa ke Mesir. Dan di Mesir itu ada namanya gereja sampah. Gereja sampah itu ceritanya kenapa ada dijadikan sebagai tempat wisata rohani, karena di situ pernah terjadi mujizat, di mana sebenarnya Gunung Mokatam ini pernah berpindah tempatnya. Oleh karena apa? Oleh karena ada satu, saya lupa, pokoknya orang jahat lah, mau membunuh orang Kristen di suatu desa. Dan setelah mau membunuh, mereka tantang begini orang-orang Kristen di desa itu. Ini loh, Alkitabmu mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Sekarang buktikan Alkitabmu ini yang mengatakan itu. Itu gunung di depan, tolong sesuai kata Alkitabmu, pindahkan. Wah, penduduk desa itu takut. Ini pengalaman pertama nih,
Tapi Alkitab mengatakan demikian. Mereka berdoa. Jadi diberi waktu sampai akhirnya waktunya mereka kembali lagi ke desa situ. Dan apa yang terjadi? Doa daripada orang-orang percaya di desa itu mampu untuk memindahkan gunung nih secara fisik. Pindah. Walaupun arti gunung di sini juga bisa mengartikan bicara soal penyakit kita. Tapi ini secara fisik Tuhan buktikan iman sebesar biji sesam. Jadi di sini iman kolektif ini luar biasa. Amin. Jadi jangan pernah berhenti untuk punya iman juga bagi orang-orang keluarga kita, saudara-saudara kita yang berdosa, yang sudah kehilangan jalan Tuhan. Doakan terus. Iman kita juga akan menolong orang itu. Amin. Untuk pada akhirnya dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi, dalam psikologi, hubungan yang suportif itu akan mempercepat pemulihan dari depresi, kecemasan, atau krisis emosional. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau secara psikologi aja butuh teman-teman yang mensupport, butuh dalam lingkungan yang sehat. Makanya banyak orang yang misalnya kecanduan, penyalahgunaan obat-obatan, mereka punya komunitas, ya. Komunitas yang sudah sehat, yang sudah pulih dari masalah obat-obatan. Supaya apa? Supaya bisa sharing, bisa saling menguatkan, berada di dalam komunitas yang sehat. Ya, jadi di sini komunitas adalah bagi psikolog adalah ruang aman di mana seseorang bisa dibawa, ya, sehingga dia bisa pulih. Dalam hal yang kita baca tadi, 4 orang itu bisa membawa, mengangkat iman daripada orang lumpuh itu untuk mengalami kesembuhan. Jadi mengangkat mereka yang sudah mentalnya sudah jatuh, jiwanya sudah hancur, sudah lemah, teman-temannya yang mensupport itu akan menguatkan dia supaya hatinya kembali pulih. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah jadi tempat yang aman bagi orang-orang? Mari kita jadi tempat yang aman bagi teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan. Teman-teman kita banyak kan? Siapa yang temannya di sini cuma 1? Enggak kan ya? Pasti banyak ya. Teman dekat oke lah 1. Tapi minimal kan banyak teman. Nah kalau teman-temanmu sedang mengalami masalah, ya, pergumulan, mari kita jadi tempatnya. Amin. Tempat yang Tuhan percayakan, yang menjadi orang-orang yang mensupport teman kita itu supaya dia terangkat masalah-masalah beban-bebannya. Supaya mereka yang lumpuh secara jiwa, kita perlu angkat dengan kasih Kristus. Mereka mengalami kesembuhan yang daripada. Mau? Bapak Ibu jemaat? Amin. Mari hidup kita jadi berkat untuk perkara ini. Oke, ya saya cerita sedikit sebelum saya tutup. Saya pernah ditelepon oleh teman. Dia berkata begini, "Per, ini ada orang yang sedang alami, jadi anaknya ini ngalami stres yang luar biasa, depresi yang luar biasa, sampai nggak keluar kamar, ketakutan yang luar biasa. Padahal orang tuanya ini sudah melayani pekerjaan Tuhan." Terus akhirnya teman saya bilang, "Per, datengin, Per, layanin." Oke, saya bilang, "Coba nomor teleponnya kasih." Terus saya datang di apartemen di daerah Central Park. Saya datang, waktu itu ketemu. Jadi di situ saya dengar ceritanya, anak ini kenapa gitu ya. Dia ngalamin ketakutan yang berlebih. Contohnya dia punya pacar. Dia merasa takut kalau pacarnya ninggalin dia. Jadi belum apa-apa, makanya dia berikan semua apapun yang menurut dia pacarnya suka. Dia beliin, dia lakukan semuanya. Karena kenapa? Ketakutan kehilangan pacar. Nah, saya tanya, pacarnya cantik ya? Maksudnya masih cantik ya, sampai dijaga supaya jangan sampai pergi gitu. Jadi dia cerita, wah masih muda, tapi stres, ketakutan. Jadi ternyata orang tuanya cerita ini sejak dia waktu itu remaja, tapi sejak dia kecil dia sering ngalamin ketakutan. Sampai sekarang
waktu saya datang untuk didoakan lebih parah lagi, nggak berani keluar rumah. Punya pacar nggak berani keluar rumah, lucu kan? Takut pacarnya ninggalin dia. Jadi banyak ketakutan yang dialami, masalah di jiwanya. Dan akhirnya saya bilang, saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya bilang gini kepada orang tuanya, Pak, Bu, setelah saya doakan, anak ini butuh komunitas, anak ini butuh teman-teman, butuh orang yang mensupport supaya pulih. Karena kalau saya nggak bisa doain sekali lepas, misalnya pelayanan pelepasan, ketakutannya pergi hilang, tapi kalau dia tidak menjaganya, datang lagi yang lebih jahat, dia akan jadi orang yang lebih penakut lagi. Jadi saya bilang dia butuh komunitas. Dan akhirnya saya hubungi teman saya oke, dia bilang oke, saya karena tempat saya dengan wilayahnya kan dekat dengan kamu, Fer. Saya bilang iya dekat, tapi kan yang lebih dekat secara hubungan kamu. Jadi saya sekali aja doa action ini, terus teman saya yang akhirnya melanjutkan untuk melayani. Jadi di sini butuh support, ya butuh supporting. Orang-orang yang sedang mengalami masalah butuh. Nah makanya dalam gereja ini ada tim, beberapa misalnya ada tim pelayanan ya, ada orang sakit ke rumah sakit, bukan cuma pendetanya yang datang, ya. Kalau pendetanya datang ya puji Tuhan. Tapi ada tim yang sekalipun pendetanya nggak datang, timnya ini datang mendoakan. Kita jadi tempat yang aman itu. Kita jadi tim yang mendoakan saudara-saudara kita seiman, anggota jemaat untuk yang sedang alami sakit, yang sedang alami pergumulan, kita doakan. Amin. Jadi kita yang harus ambil bagian. Jangan semua berharap harus pendeta, harus gembala. Amin. Kita juga ambil bagian dalam pelayanan. Di situ kita akan dapat juga upah yang besar di surga. Jadi di sini milikilah komunitas yang saling mendukung, jadilah anggota komunitas yang berkontribusi untuk menjadi solusi bagi orang lain. Nah, di sini kita lihat begini ya. Kadang kita mengira bahwa iman itu selalu pribadi. Betul? Tapi dalam pembacaan yang kita baca tadi atau kita lihat ayat tadi, bahwa butuh juga iman bersama. Ya, kita butuh juga iman bersama. Iman komunitas yang bisa memindahkan beban dan membuka pintu-pintu mujizat. Satukan iman kita untuk hal-hal yang besar. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang sakit, orang yang sedang mengalami masalah. Kita satukan iman, maka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat akan Tuhan bukakan. Kesimpulannya, Tuhan ingin jiwa kita baik-baik saja. Karena kenapa? Karena kita dipanggil untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Amin. Kita dipanggil untuk mendengar, bukan hanya untuk berbicara. Yang kedua, kita dipanggil untuk merangkul, bukan hanya menasehati. Ya, tentunya dalam pelayanan, mentoring, pelayanan untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah, itu bukan harusnya jenis sesama jenis. Maksudnya jangan beda jenis, lawan jenis, sorry. Ya, halnya nanti merangkulnya lain gitu ya. Jadi kalau memang laki-laki dilayani oleh laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi kita perlu dipanggil juga untuk merangkul, bukan hanya sekedar menasehati. Dan yang terakhir, kita juga dipanggil untuk mengangkat bersama, bukan membiarkan seseorang itu jatuh sendirian. Ya, sebaiknya kalau ada keluarga kita, saudara kita, jemaat jatuh, jangan kita soraki, ya, jangan kita syukur enggak. Waktu dia jatuh, kita bersama-sama mengangkat orang itu. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita semua memiliki jiwa yang sehat, baik-baik saja di dalam anugerah kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. Bagi yang belum dapatkan, mari boleh diambil perjamuan kudusnya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwa, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam setiap hati kami Tuhan, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam hati kami Tuhan, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Jika saat ini kita mungkin sedang mengalami pergumulan persoalan, kita percaya kasih Tuhan menyembuhkan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui. Karena dengan kasih-Nya kita diterima, kita dihargai, dengan kasih-Nya kita dipulihkan. Dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan mau kita bangkit. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan akan tetap ada atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kasih-Nya akan senantiasa dicurahkan dalam hidup. Apapun permintaanmu, permohonanmu, pergumulan, bawa itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Dan kita akan lihat mujizat Tuhan akan dinyatakan. Pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Karena janji-janjinya pasti terjadi dan digenapi. Dia bukan Tuhan yang tidak pernah menepati janji, tapi Dia Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya bagi setiap anak-anak yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Hari ini sebelum kami menerima persekutuan dengan Engkau melalui tubuh dan darah, Tuhan yang melayakkan menguduskan kami, membaharui hidup kami. Kami serahkan hidup kami, ampuni dosa pelanggaran kesalahan kami. Kami percaya setiap kali kami menerima perjamuan Tuhan, persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan, kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami mau mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan Engkau mengatakan sudah selesai. Maka segala hal yang tidak dapat kita lakukan, yang tidak dapat kami lakukan, Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Untuk dosa-dosa kami, untuk pelanggaran kami, Engkau sudah tebus Tuhan. Bahkan segala sakit penyakit kami, Tuhan sudah berjanji dan mengatakan oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Segala kelemahan kami, segala masalah-masalah kami percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tuhan sudah memberikan solusi yang terbaik Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan, buat kami semakin menyadari pada saat kami menerima tubuh dan darah Tuhan, Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Mari kita
angkat roti kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh kami, yaitu iblis Tuhan. Dan Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga piala kami penuh melimpah dengan semua berkat-berkat dan janji-janji. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami melakukan bagian kami. Kami mau senantiasa mengingat Tuhan melalui perjamuan kudus ini, perjamuan Tuhan ini, mengingat akan tubuhmu yang telah dipecah-pecah. Sebelum kami makan, kami percaya Tuhan, janji Tuhan melalui tubuh kebangkitan-Mu Tuhan, maka iman kami akan dibangkitkan Tuhan, dan kami akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan pada saat kami terima tubuh kebangkitan-Mu, pada saat kami makan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan sendiri. Engkau telah mengikatkan perjanjian yang abadi, perjanjian yang kekal bagi kami. Sebelum kami mau menerima perjamuan-Mu, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, ini bukan rutinitas, tapi kami percaya ada kuasa dalam darah. Pada saat kami menyatu persekutuan kami dengan darah Kristus, maka janji Tuhan melalui kuasa darah-Mu, kami mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kami, sehingga kami tidak takut bahkan menghadapi maut sekalipun, karena Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa darah-Mu yang menyucikan kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Tuhan, kami percaya ada meterai darah-Mu pada dahi kami, bahwa kami adalah milik pusaka Tuhan. Maka kami minta perlindungan yang sempurna atas keluarga kami, rumah tangga kami, atas barang-barang Tuhan, rumah, bahkan kendaraan semua yang kami miliki. Tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Tidak ada satu pekerjaan iblis yang dapat mencuri segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami, finansial kami, segala sesuatunya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Itu semua terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima perjanjian yang baru yang telah dimeteraikan dengan darah. Dengarlah firman Tuhan sebelum kita minum. Bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, saya bisa kembali ke tempat duduk. Mari kita siapkan, kita mau masuk ke persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan kita satu doa. Mari kita satu doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Kau Tuhan, atas firman-Mu hari ini Bapa. Kau ingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu fokus Tuhan, menjaga jiwa kami Tuhan, hati kami Tuhan. Lebih dari bukan hanya fokus pada tubuh, tapi memprioritaskan jiwa kami Tuhan. Ya,
Kami jaga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang ada pada kami hari ini Tuhan, kami bisa berikan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sampaikan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur saya ulang hanya bagi terima kasih, Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lagi terima kasih. Pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai daerah boleh memimpin dengan benar, memimpin dengan baik, membuat rakyat kami sejahtera, Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh dikelola dengan baik, kekayaan bangsa ini boleh dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapak, kami percaya bangsa ini Tuhan luputkan dari segala hal yang jahat, sehingga bangsa ini boleh menang mengatasi situasi-situasi sulit ke depan, karena Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaatku yang tidak bisa hadir. Tuhan berkati mereka sehingga pada minggu depan mereka boleh kembali beribadah. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan, kelegaan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mau terima berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati hasil pekerjaanmu, memberkati segala hal yang engkau kerjakan. Tuhan melindungi engkau dari segala hal yang jahat, dari segala tipu daya, tipu muslihat iblis, dari pekerjaan-pekerjaan orang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
memberikan berkat dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, sehingga apa saja kau perbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Janji Tuhan, kau akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan pada saat Yesus Kristus datang kedua kali, kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja, baik secara rohani, secara jiwa, bahkan secara fisik, finansial, segala kebutuhan kami Tuhan menyediakan dan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan